Oke guys, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas kita akan belajar tentang suatu metode yang bisa digunakan untuk melakukan penetration tester. Karena ada beberapa hal gitu. Nah, metode itu adalah metode yang belakangan ini sering digunakan di Indonesia ya, sangat rame di WhatsApp itu orang-orang pada kirim link atau penyerang-penyerang itu kirim link ke WhatsApp dan akhirnya banyak sekali yang datanya disedot oleh link tersebut yang berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke, metode itu adalah metode phishing. Dan video kali ini kita akan membahas tentang mengapa itu bisa digunakan dalam dunia penetration tester. Oke. Jadi sebelum menonton video ini, teman-teman juga harus paham tentang etika ya, tentang etika dalam menggunakan metode ini, karena kalau tidak ini akan berbahaya seperti berita-berita yang ada di Indonesia belakangan ini gitu ya. Jadi orang-orang pada menggunakan teknik ini untuk kejahatan, jadi untuk merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya. Oke. Sabar, saya lupa. Oke. Jadi dalam dunia penetration testing ya, atau pengujian suatu keamanannya dalam suatu sistem atau perusahaan, itu ada yang namanya perilaku. Jadi dalam perilaku seseorang itu ternyata berpengaruh terhadap aspek keamanan gitu. Salah satunya apa? Yaitu orang-orang yang berinteraksi menggunakan sistem gitu. Biasanya dalam suatu perusahaan itu ada karyawan. Nah, karyawan yang menggunakan sistem atau lingkup jaringan ini harus memiliki pemahaman atau memiliki tingkat kepedulian terhadap aspek keamanan gitu, dan itu biasanya pelatihan tentang karyawan tersebut dan sebagainya gitu. Tapi selebihnya kita harus paham juga bagaimana cara menghindari atau mengidentifikasi ancaman teknis seperti itu. Nah, dalam ilmu cyber security ya, dalam cyborg itu cyber security body of knowledge itu ada yang namanya kategori atau domain yang membahas tentang human factor atau faktor manusia terhadap aspek keamanan. Nah, di situ dijelaskan bahwa manusia yang berinteraksi menggunakan sistem itu memiliki pengaruh besar untuk tingkat keamanan suatu lingkup jaringan gitu, atau lingkup sistem itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita punya karyawan kita ini menggunakan laptop gitu. Nah, apabila kita tidak training atau tidak memberikan pelatihan pada karyawan kita atau kepada orang-orang yang menggunakan jaringan kita atau lingkup jaringan kita dan sistem kita, maka dia atau orang-orang tersebut tidak memiliki aware atau kepedulian ya, atau kewaspadaan terhadap ancaman yang misalnya di bagian tertentu gitu, yang membukakan email dan sebagainya. Ternyata seorang karyawan itu mendapati email yang berisikan link. Nah, ternyata itu dikliknya, dan biasanya metode phishing ini digunakan juga diklubkan atau dipasangkan dengan dipasangkan dengan social engineering. Jadi manipulasi ya, gimana cara manipulasi orang untuk tujuan tertentu gitu. Nah, kalau orang yang menggunakan sistem itu tidak paham mengenai hal tersebut, maka bisa terjadi kesalahan fatal, di mana banyak sekali informasi yang diambil gitu. Biasanya cookie itu adalah session cookie ya, yang ada di browser gitu. Orang jadi bisa punya hak akses yang tidak sah ke dalam akses kita yang biasanya. Misalnya kita login ke suatu portal gitu. Nah, cookie itu adalah sesi kita login dan bisa digunakan untuk penyerang tanpa harus menggunakan password, username. Nah, itu bahayanya. Dan juga bisa hal-hal lain yang lebih kritikal ya, seperti kartu kredit dan juga informasi-informasi sensitif lainnya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau bahas atau mau belajar
tentang cyborg, cari aja ya. Ini di sini ilmu dasar yang teman-teman harus paham ya, ilmu yang harus teman-teman pahami dulu gitu. Jadi ada ini knowledge base ya. Jadi ada 2 versi kalau nggak salah. Oke, jadi versi 1 dan versi 1.1. Ini teman-teman baca aja gitu. Ada tulisan read, download, resource and publication ya. Teman-teman bisa pakai sumber belajar dari sini gitu. Dan bagaimana cara melakukan phishing itu sendiri, yaitu ada banyak sekali ya. GoPhish ini, GoPhish ya. Ini adalah open source phishing framework. Nah, ini kita bisa menggunakan ini atau kita develop punya kita sendiri gitu. Tapi perlu dipahami, jangan menggunakan sembarangan ya, harus pakai etika. Etika dalam artian teman-teman harus memahami resiko yang teman-teman hadapi ketika menggunakan metode ini untuk hal yang tidak sah gitu. Misalnya manipulasi orang, mau mengambil informasi sensitif orang. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi setelah baca ini, mungkin teman-teman bisa mencobanya gitu. Terus di Kali Linux, kalau saya tidak lupa, ada SetToolkit ya. SetToolkit coba kita lihat. By David Kennedy, thank you for shipping, not running as okay. Jadi dia harus run menggunakan ini. Saya tidak panjang lebar dalam artian tidak akan membahas dan tidak akan membuatnya ya, tapi saya akan menjelaskan saja sebagai sebuah informasi atau ilmu pengetahuan gitu bagi teman-teman, karena saya tahu bahwa YouTube tidak menyukainya. Nah, jadi ini adalah yang sudah dibuat dari dulu ya, David Kennedy. Teman-teman bisa lihat dia dari TrustDesk ya, TrustDesk. Jadi di sini ada tulisan Social Engineering Penetration Testing Fast Track ya. Di sini ada Social Engineering, kalau kita pilih satu ada pokoknya banyak nih. Spear Phishing, Attack Vector, Website Attack Vector, Infectious Media Generator, Create a Payload, and Listener. Ini adalah beberapa metode phishingnya. Juga bisa menggunakan QR code ya. Jadi ada banyak banget ya metode-metode phishing itu. Dan ini adalah framework yang cukup keren ya untuk teman-teman yang mau belajar menggunakan framework ini. Jadi kalau tidak salah pakai email itu sudah ada template-nya dan bagus. Kita lihat dokumentasinya, user guide. Tapi perlu teman-teman ingat, sekali lagi konten ini membahas tentang informasi ya, tidak bertujuan untuk kesesatan, dalam artian saya mengajari orang untuk sesat menggunakan metode ini. Jelas-jelas ini kita berbicara tentang dalam hal moral dan etika. Di sini sepertinya saya tidak akan mempraktekannya teman, saya menjelaskan saja bahwa kalau teman-teman buka WA terus ada link, biasanya jangan disebar ke orang lain. Itu adalah link phishing ya. Teman-teman tidak perlu berinteraksi sedemikian mungkin untuk terjebak dalam hal tersebut. Nah, dan solusi bagi teman-teman jika mendapatkan link yang teman-teman mau buka tetapi tidak yakin, virus total. Nah, teman-teman bisa pakai ini, virus total scan ya. Jadi website ini akan menganalisa URL ya, URL untuk to detect malware and other breach, automatically share them with the security community. Jadi di sini banyak sekali URL, file juga, search juga bisa. Nah,
jadi teman-teman bisa masukin misalnya google.com dan saja sembarang ya. Tapi teman-teman masukin sini harusnya URL yang mencurigakan ya. Coba kita buat yang supervisi perform as a payload ya. As a payload kita buat satu, sabar saya keluar dulu. Aman ya, kalau Google reputasinya memang aman. Coba kita buat salah satunya payloadnya performability nomor 2, kita ambil aja yang pertama aja ya, set the customer dan hijack vector. Oke, pertama IP nya kita masukin sembarang aja karena ini tidak real, ini hanyalah demonstrasi ya. Set payloadnya kita buat yang pertama aja, listener pakai default, kita balik aja, terus Windows dan Windows Book. Oke, option enter the file name, test malware detect rar. Okay. Keep the file name, I don't care. Keep the file name, moving on. Support. Okay. To option. Send to test@gmail.com. Use account, your Gmail account, test@gmail.com. From user, kita sembarang aja, enter the password, test. Flag this message as security. Yes. Yes. Try again ya. Ternyata dia minta kita untuk harus login. Tapi intinya gini guys. Intinya adalah ini akan scan ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, pakai untuk mendeteksi URL yang mencurigakan. Instalasi GoPisnya di sini, dan ini ada banyak banget ya. Ini tersimpan di mana ini? Be careful since the configuration file contain database credential, you will want to ensure. Oke, saya tidak akan buka apapun di sini. Intinya metode phishing itu bisa digunakan ya, digunakan di dalam dalam penetration testing, karena ada base nya nih, ada human factor ya. Kita coba human factor, download link. Coba kita lihat di sini aja, PDF. Dasarnya ada bahwa ini kalau kita menggunakan ini ya, mau memperketat keamanan atau kebijakan keamanan di lingkup jaringan kita, jadi kita harus aware terhadap ini. Ini adalah kelebihan keputusan kita sebagai manusia ya, yang mengatur kebijakan. Kalau tidak, AI juga bisa. Lama sekali ya, sabar.
sabar guys. Pause dulu ya, jadi ini lama banget ya. Intinya di dalam cyber security body of knowledge ini membahas bahwa ada faktor dari manusia yang mempengaruhi tingkat keamanan. Misalnya kalau di dalam perusahaan tersebut karyawan tidak boleh memposting foto-foto yang menampilkan objek-objek vital gitu. Misalnya selfie di depan komputer, laptop, atau selfie di depan area-area yang dilarang gitu. Itu adalah termasuk ke dalam bagaimana kita menjaga security kita, understanding human behavior ya. Nah, behavior insecurity. Jadi ini kebiasaan manusia, kebiasaan manusia itu mempengaruhi tingkat atau aspek sekuritas juga. Ini psikologis. The security mechanism must be psychological acceptable to the human who have to apply it. Jadi harus ini ya, harus cek dulu psikologisnya, human factor and economics ya. Each individual user and the organization as a whole shall have to deal with as few distinct security mechanism as possible. Terus crime scenes and economics. Jadi ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan dari human behavior, kebiasaan manusia itu sendiri. Ini adalah rootnya atau akar yang menjadi permasalahannya gitu. Jadi di sini kan kita bisa lihat bahwa physical context memory STM LTM ya, social context, dan ini adalah hal-hal yang berpengaruh ya, human behavior and context, showing internal factor and contextual ones that influence behavior. Jadi ini harus kita pahami, ini termasuk dalam security juga. Di perilaku karyawan kita tuh harus kita pahami gitu. Kita harus mengerti tentang karyawan kita gitu, untuk meningkatkan keamanan gitu. Kalau tidak, berbahaya gitu. Bisa saja dia mengakali bahwa tapi hal-hal seperti ini jangan salah paham ya, jangan terlalu curiga juga gitu. Artinya kita aware gitu. Jadi misalnya ada skema atau skenario bahwa dari luar orang mengirimkan dan si karyawan nanti yang akan mengklik gitu, supaya ada skenarionya itu ada penyerangan, padahal itu kan aspeknya itu adalah non teknis yang berada di dalam. Oke, mungkin itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Semoga teman-teman paham dan semoga teman-teman menggunakan apa saja ilmu yang teman-teman punya untuk kebaikan. Jangan sampai salah menggunakannya. Kalau salah menggunakan, tahu resikonya bahwa di belakang ini kita lihat banyak sekali orang yang ditangkap karena salah menggunakan ilmu ya. Jadi lebih baik teman-teman kerjasamalah sama orang gitu untuk meningkatkan keamanan mereka. Dan apa yang teman-teman pikirkan juga ada gitu, walaupun susah ya kalau di Indonesia, cari di luarnya. Kalau di Indonesia kan kita meng-apply report dan banyak sekali aturannya, padahal sebelumnya tidak tertulis gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan untuk teman-teman yang tidak sengaja melihat video saya di beranda YouTube, kalian bisa subscribe ya, kalian bisa nonton video saya yang lain, dan banyak sekali playlist video saya yang lain. Teman-teman bisa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama gitu seperti kalian gitu. Dan untuk teman-teman yang lama, teman-teman yang dari dulu sampai sekarang masih menonton video saya atau mencari informasi di channel ini, terima kasih, kalian luar biasa karena kalian sudah konsisten sampai dari dulu sampai sekarang gitu ya. Karena konsisten itu sulit loh di bidang ini, di bidang ethical hacking ini atau di bidang cyber security ini. Kita jenuh itu ada gitu, jenuh itu sangat ada, tapi kalau orang-orang yang mampu bertahan itu luar biasa ya. Orang-orang yang suatu saat nanti pasti bisa gitu loh, orang-orang yang konsisten. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.
Jangan lupa di share videonya untuk teman-teman yang lain supaya mereka mendapat informasi yang bermanfaat juga. Dan ini share ke keluarga-keluarga kalian juga lah kalau perlu gitu kan, untuk tahu bahwa ancaman itu datang dari mana aja gitu untuk kita gitu, untuk menargetkan kita. Bahkan phishing itu tidak hanya ke suatu organisasi tapi untuk individu juga ada. Oke, gini itu aja, terima kasih, see you in the next video.